Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi rahmat dan kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan resep panjang umur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka seyogyanya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan membiasakan bersilaturahmi. Hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hambal jilid 3 halaman 266. Di sini diberitahukan cara untuk memanjangkan umur dan murahnya rejeki, bahwa jika kita menghendaki kemudahan, ingin menyaksikan kebahagiaan anak-anak kita sampai jauh, maka perlakukanlah kedua orang tua dengan baik. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan terhadap kita. Ingatlah bahwa pada masa kanak-kanak, orang tua telah memelihara kita dengan susah payah. Jika mereka tidak memberikan perhatian terhadap kita, maka sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, pada saat itu kita dalam kondisi seperti anak ayam. Kita tidak dapat melakukan apa-apa, sebab tidak ada yang ingin memperhatikan kita. Hanya ibu bapalah yang memperhatikan anak-anak seperti demikian, menanyakan dengan rasa yang perih. Bila mana kita beranjak besar, maka orang tua mulai memberi perhatian pendidikan melalui baca tulis. Mereka rela menanggung segenap kesulitan dan mengajari kita. Banyak orang tua yang siap menahan laparnya dalam upaya supaya anak-anaknya menjadi orang terpelajar, supaya mereka tumbuh besar, mereka dapat tinggal dalam masyarakat dengan hormat dan mulia, serta supaya kondisi mereka jangan seperti orang tua. Harusnya lebih baik dari orang tua. Tetapi ada sejumlah anak-anak yang durhaka terhadap ibu bapaknya. Sialnya lagi bahwa setelah mereka mendapatkan segala sesuatu dari ibu bapaknya, setelah mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi orang yang besar, mereka mulai menghuni dunianya sendiri dan sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap kedua orang tuanya. Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan sebuah contoh bahwa ada seorang Hindu yang setelah menanggung susah payah, dia berhasil menyekolahkan anaknya sampai menyandang gelar BA dan MA atau dokter atau profesor. Setelah mendapat gelar itu, sang anak berhasil menjadi wakil kepala polisi. Dewasa ini menjadi wakil kepala polisi tidak dianggap mempunyai kedudukan. Tetapi pada saat itu menjadi wakil kepala polisi juga merupakan hal yang hebat. Terpikir oleh bapaknya bahwa anak saya telah menjadi wakil kepala polisi,
saya pun mau berjumpa dengannya." Sesuai dengan itu, pada saat dia sampai di majelis dan duduk untuk berjumpa dengan anaknya, maka pada waktu itu lebih dulu telah duduk para pengacara, para ahli hukum, dan yang lainnya. Sang bapak ini pun duduk di suatu tempat dengan mengenakan kainnya yang kumal. Di antara tamu yang hadir, perbincangan terus berlanjut. Seseorang dari antara orang-orang merasa terganggu dengan kehadiran seseorang yang duduk mengenakan pakaian kotor di tempat itu. Dan dia menanyakan siapa yang duduk di pertemuan kita ini. Mendengar pertanyaannya ini, wakil kepala polisi itu, untuk menghindari rasa malu, berkatalah dia bahwa ia adalah pelayan kami. Mendengar perkataan anaknya ini, emosi sang bapak memuncak, maka sambil membetulkan letak kainnya, dia berdiri lalu berkata, "Tuan, saya ini bukanlah pelayannya, tetapi saya adalah pelayan ibunya." Tatkala orang-orang yang ada di sana mengetahui bahwa ini adalah bapak dari wakil kepala polisi itu, maka mereka memakinya, yaitu wakil kepala polisi, sambil berkata, "Jika Tuan memberitahukan pada kami sebelumnya, maka kami akan menghormatinya dengan selayaknya, dan kami akan mendudukannya dengan sopan dan terhormat." Walhasil, pemandangan seperti itu setiap hari terlihat oleh kita, bahwa orang-orang enggan berjumpa dengan keluarganya, supaya jangan sampai mempengaruhi kedudukan tinggi yang telah mereka raih di dunia ini. Seolah-olah jangankan mengharumkan nama kedua orang tua, bahkan sebaliknya, mereka merupakan faktor cemarnya nama baik keluarga. Kecuali orang-orang yang menghormati kedua orang tua atas dasar sudut pandang bahwa menghormati kedua orang tua itu merupakan perintah Allah Ta'ala. Di kalangan orang-orang dunia, sangat jarang sekali orang-orang yang melakukan hal seperti itu, yakni mereka menghormati kedua orang tuanya sepenuhnya. Dan di kalangan para pemilik tanah serta kalangan orang-orang yang berpendidikan, kedua inilah kondisi yang terlihat. Demikian pula sejumlah orang di antara mereka tidak ingin merawat kedua orang tua mereka, dan apabila ditanyakan, maka didapatkan jawaban bahwa tabiat ibu sangat keras dan dengan istri saya tidak cocok. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, "Berbeda tabiat ini tidak apa-apa, sebab ibu walaupun bagaimana keadaannya tetap memiliki suatu kedudukan. Jadi jauhkanlah kekurangan yang mengerikan itu dan lakukanlah penghormatan terhadap kedua ibu bapa. Kalau tidak, kalian akan luput dari surga yang diletakkan di bawah telapak kaki kedua orang tua kalian." Ini bisa kita lihat di dalam Tafsir Kabir, jilid yang kelima, halaman 593. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam melanjutkan, "Dan mereka yang memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan." Quran Surah Ad-Dahar ayat yang ke-9. Di dalam ayat ini juga, yang dimaksud dengan miskin adalah orang tua juga. Sebab mereka setelah menjadi tua dan lemah, mereka menjadi tidak berdaya apa-apa, serta mereka tidak tepat lagi bekerja keras untuk mencari nafkah. Pada saat itu menghormati kedua orang tua sama coraknya dengan menghormati orang miskin. Demikian pula anak keturunan yang lemah
dan tidak dapat melakukan apa-apa. Jika tidak menyiapkan sarana untuk tarbiyat dan perawatannya, maka mereka itu seolah-olah adalah yatim. Jadi, kesekian perawatan dan pemeliharaan mereka dilakukan atas dasar peraturan-peraturan itu, maka pahala akan didapatkan. Bisa kita lihat semua ini dalam Al-Pujat jilid 3 halaman 599 dalam edisi yang terbaru. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Dari ini mungkin ada yang memandang bahwa dalam kondisi lanjut usia, orang tua termasuk dalam kelompok miskin dan mereka yakni anak-anak tidak melakukan sesuatu pada mereka. Sebab dia melakukan penghidmatan pada ibu bapa sebagaimana atau sekedar sedekah. Tetapi merupakan kewajiban-kewajiban kalian melakukan penghidmatan terhadap orang tua. Alasannya, kondisi kalian pada masa kanak-kanak itu adalah dalam kondisi yatim piatu. Ibu bapa kalian tidak memelihara kalian sebagai anak yatim, malahan mereka menghidmati kalian karena dengan gejolak cinta. Kini tiba saatnya bahwa kalian pun atas dasar cinta dan atas dasar semangat itulah kalian harus menghidmati ibu bapa. Kemudian hendaknya harus pula mendoakan untuk kedua orang tua. Sebagaimana doa bapa terkabul untuk anak-anaknya, dan sebagaimana setiap langkah-langkah orang tua terus-menerus berguna bagi anak-anak, demikian pula doa anak-anak pun memperoleh tingkat pengabulan untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan kita terus menimbulkan rasa cinta kepada orang tua, menjaganya tatkala mereka sudah tua renta. Ini akan menjadi amalan kita ya, sebagai resep panjang umur. Demikian, semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.